Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Wakiran MHum dan Ibu Septina Sulisdianingrum, SPDMD, selaku dosen pengerti mata kuliah strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulisma dengan NIM 402020019. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang desain pembelajaran menulis teks prosedur dengan model pembelajaran kontekstual berbantuan media visual dan praktik menulis untuk visual KCF kelas 12. Di sini ada latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, keterampilan menulis, khususnya teks prosedur, merupakan keterampilan yang krusial untuk dikuasai. Hambatan siswa dalam pembelajaran menulis teks prosedur yaitu ketidaktahuan, struktur, dan metode guru yang sangat monoton. Solusinya adalah menggunakan model pembelajaran yang interaktif. Salah satunya dengan model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual mengaitkan materi dengan pengalaman nyata, meningkatkan motivasi, dan menanamkan karakter kritis serta disiplin. Desain ini bertujuan meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur siswa HCF secara optimal. Selanjutnya di sini ada penelitian pustaka sendiri. Yang pertama ada penelitian oleh Yolanda, Aura, dan kawan-kawan dari 2024. Kemudian di sini ada penelitian oleh Saputi dan kawan-kawan. Kemudian ada penelitian oleh Wulandari, ada penelitian oleh Kurniawati, Sukandari, dan kawan-kawan. Kemudian di sini terakhir ada penelitian oleh Susanti, Yarmianti, dan kawan-kawan. Nah, untuk kebaruannya sendiri, penelitian sebelumnya berfokus pada pendekatan kontekstual atau CTL, atau strategi langsung seperti writing, in the here and now, dengan media yang cenderung konvensional seperti clipping. Nah, kebaruan ini yang diusulkan adalah pemanfaatan teknologi yang lebih interaktif untuk menyesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21. Strategi ini signifikan karena menulis teks prosedur menuntut penyusunan langkah yang urut dan logis. Adanya kemajuan teknologi, siswa dapat menonton video tutorial untuk memahami konsep secara visual. Setelah menyusun teks, siswa membuat dan mengunggah video tutorial berdasarkan langkah-langkahnya. Nah, hal ini mengatasi kesulitan pengembangan tahapan yang terperinci dan runtut. Pembelajaran ini tentunya menjadi kontekstual, visual, interaktif, dan kreatif. Kemudian untuk dalam desain pembelajaran ini, mengapa modelnya kontekstual? Karena model pembelajaran kontekstual adalah model yang cocok untuk pembelajaran menulis teks prosedur. Model ini mengaitkan materi belajar dengan situasi dunia nyata dan sehingga berfokus pada hubungan antara materi yang diajarkan dengan penggunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini sangat sesuai diterapkan dalam pembelajaran menulis teks prosedur karena relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mengapa juga media ini menggunakan media yang inovatif? Karena media pembelajaran inovatif yang dipilih adalah kombinasi media visual dan praktik menulis langsung. Tentunya, guru langsung dapat memulai dengan mengenalkan video tutorial pendek, diikuti dengan penjelasan konsep teks prosedur. Nah, siswa kemudian diminta menyusun teks prosedur dari awal dengan bimbingan guru. Setelah selesai, siswa membacakan teks tersebut, yang juga bertujuan melatih kemampuan berbicara pada murid. Nah, untuk desain pembelajaran sendiri yang pembuka, dalam pembuka di sini, yang pertama dapat mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan presentasi. Yang kedua dapat menayangkan video tutorial yang berisian contoh, melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya cara menanak nasi, tutorial mendaftar online, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dapat mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengalaman siswa dengan materi seperti siapa yang pernah mengikuti langkah-langkah dari sebuah video tutorial? Coba ada yang bisa menyebutkan kegiatan sehari-hari yang terdapat langkah-langkah di dalamnya? Nah, seperti itu. Terus yang keempat, dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah pembukaan, di sini terdapat kegiatan inti. Yang pertama,
menyajikan dan menganalisis contoh suatu teks prosedur yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari, misalnya prosedur pendaftaran online kampus, prosedur penggunaan e-wallet, tutorial menggunakan barang elektronik, dan lain-lain. Nah, guru menunjukkan struktur, kebahasaan, dan ciri-ciri dari sebuah teks prosedur. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan diminta berdiskusi menentukan suatu topik teks prosedur yang dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga di sini ada merumuskan hal-hal terkait kesulitan pada topik tersebut. Kemudian guru memfasilitasi forum diskusi untuk siswa. Nah, kemudian yang keempat di sini ada siswa secara berkelompok mulai merencanakan nih tentang menentukan tujuan, alat atau bahan, dan langkah-langkah. Guru berkeliling memberikan bimbingan atau mengkonstruksi pemahaman secara mandiri, mengantisipasi adanya kesulitan dalam penyusunan teks. Nah, yang kelima, setelah teks selesai dibuat, kemudian dilakukan koreksi antar kelompok terhadap teks tersebut yang telah dibuat. Yang keenam, siswa bisa membuat video tutorial berdasarkan langkah-langkah teks prosedur yang telah dibuat dan diunggah di media sosial. Nah, yang ketujuh di sini, guru melakukan penilaian akhir, penilaian terhadap kerja siswa pada teks prosedur dan video tutorial yang telah dibuat oleh mereka. Kemudian penutup. Nah, untuk penutup sendiri di sini, guru bertanya pertanyaan singkat untuk mengetahui pemahaman siswa terkait teks prosedur. Kemudian yang kedua, guru memandu siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, siswa diminta merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan dan memberikan saran pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir di sini, guru dapat memberikan apresiasi atas keaktifan dan partisipasi siswa agar siswa tersebut eh, bisa lebih enjoy dan pede ketika diberi pertanyaan ataupun mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari desain pembelajaran yang saya ambil ini bahwa keterampilan menulis, khususnya teks prosedur, merupakan keterampilan yang krusial. Namun, saat ini siswa menghadapi kendala mengenai struktur teks dan rendahnya motivasi akibat strategi pembelajaran yang sangat monoton. Nah, model pembelajaran kontekstual atau CPL menjadi solusi paling tepat karena mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang telah mereka hadapi. Nah, kemudian hal tersebut menjadikan pembelajaran yang bermakna. Penerapan CPL ini ternyata terbukti meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, dan hasil akhir menulis. Nah, desain ini mengoptimalkan CPL melalui media sosial, media visual atau video tutorial, dan praktik pembuatan video. Hal ini mendorong penerapan prinsip CPL dan menjamin tercapainya tujuan siswa, yaitu mampu menulis teks prosedur secara logis dan demikian pemaparan materi dan penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang desain pembelajaran. Eh, saya coba sayangnya, mohon maaf, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi